Shalom, selamat pagi saudaraku dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau masuk dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa berbakti kepadamu, memuji, membesarkan namamu, merasakan hadirat Tuhan dan jamahanmu. Biarlah Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Engkau urapi hamba-hambamu yang melayanimu. Engkau jamah setiap umat-umatmu yang mengikuti ibadah online ini. Kami akan mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Hari
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selalu. Sama-sama katakan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kasih Tuhan, kami sungguh sembah Engkau layak kasih segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur sebab kasih setiamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan ya Aba, Bapa. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk selalu cinta Tuhan, untuk selalu mengasihi Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap setia memegang kami, memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami.
Sebentar lagi kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan sukacita pengharapan buat kami semua. Engkau berfirman lewat hamba-Mu, kami siapkan hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan. Tidak ada rencana dalam program saya awal tahun ini untuk datang di Rembang. Tadi pagi saya sudah bersaksi kalau saya ke Jakarta Senin yang lalu, tujuan saya kontrol. Karena awal November, akhir Oktober saya sempat sakit, pendarahannya agak banyak, jadi anak-anak haruskan saya ke Jakarta dan saya berobat. Langsung saya dikuret. Nah, kedatangan saya ini untuk kontrol kuret itu dicurigai kanker yang saya pernah alami 2002 di payudara, dan hubungannya dengan kandungan itu erat. Saya mohon doa biar hari Selasa, Rabu saya kontrol, hasilnya baik-baik saja dan saya segera pulang ke Pulau Bangka. Sekarang saya sudah berdiri sebagai gembala sidang di sana, dibantu oleh anak saya yang laki, Arto, dan istrinya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang percayakan saya pelayanan. Jujur, Alkitab pinjam, rok pinjam. Karena memang saya tidak ada persiapan untuk datang berkhotbah di Rembang. Nah, saya ingin berbagi kebenaran firman Allah ini yang saya sendiri dapat pada akhir November, pertengahan November kalau tidak salah. Saya kedatangan tamu dari Jakarta. Mereka tanya, "Tante ada di mana?" Saya bilang di kamar. Kami ada di depan. Jadi saya pikir orang-orang Jakarta ini datang ke tempat saya sesudah dari kubur. Kalau orang Tionghoa di Bangka paling utamakan kubur ya. Mereka selalu masa hidup orang tua tidak tahu kasih makan dengan baik, tapi kalau untuk kubur mereka bangunkan kubur yang mewah, kasih makan orang tua seperti itu. Nah, yang datang ini anak-anak Tuhan. Sesudah ngobrol, saya berdoa buat mereka, dan sementara sesudah berdoa, adiknya buka tas. Saya dengar bunyi kresek. Wah, saya tahu ini duit baru ini. Cicinya buka tas tapi tidak bunyi. Rupanya sementara doa, dia ambil cincin ini dan dia bilang, "Tante, saya tahu dia toko emas di Jakarta, tapi saya tidak pernah mimpi kalau nanti saya dikasih berlian." Dia bilang, "Tante, saya sudah pakai berlian ini 20 tahun karena dia toko emas dan Tuhan suruh saya harus kasih tante." Jadi waktu mereka berdua buka dompet, saya dapat ayat ini. Saya dapat Matius pasal yang kedua. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 sampai selesai ya. Jadi firman Allah ini memang saya dapat rema saat itu juga. Saya dapat bahwa jujur papinya Yulin meninggal 23 September itu, anak-anak sesudah bangun kubur belikan saya cincin, dan cincin itu menghalangi saya karena pakaian sekarang kan banyak brokat. 2 cincin itu matanya itu bergerigi, suka tarik benang baju-baju. Jadi saya bilang, "Tuhan, saya pengen ganti, saya tidak mau pakai 2 cincin ini, saya mau yang tipis, yang kalau boleh tidak mengganggu." Dan memang saya pengen ke toko emas, ternyata tidak usah ke toko emas cari saya. Ada amin saudara? Iya, keinginan saya untuk yang terbaik. Saya bilang, kalaupun tidak bisa, tidak apa-apa, tapi saya rindu ke toko emas nanti untuk ganti. Dan toko emas datang, saya diganti itu bukan emas biasa, memang emas Jawa, tapi ada 2 mata berlian ini yang pas di pemandangan mata, pas di hati, pas di jari. Kokonya bilang, "Tin,
Nggak muat kali sama tante, saya kasih yang kiri, semoga masuk. Kalau nggak dapat ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi toh. Tapi saya kasih yang kiri dan masuk, dan sampai sekarang saya pakai. Itu jadi kesaksian saya awal tahun 26 Desember waktu saya berkhotbah, dan sesudah kesaksian itu 31 Desember saya terima perpuluhan agak tebal. Hebat jemaat Sungai Liat, mereka rajin bayar milik Tuhan, pasti Rembang juga. Amin saudara. Tebal. Jadi saya tanya, jual babi ya? Pekerjaan utama banyak yang jual babi. Orang Tionghoa tapi jual babi, berkebun, nanam cabai, nanam macam-macam. Termasuk ibu yang tadi pagi berkhotbah juga orang Bangka, pernah punya tambak udang yang besar di Pulau Bangka. Jadi saya bilang jual babi. Pendeta itu kalau dapat amplop kan cepat bukanya di dalam kamar apa? Di WC. Kalau dikasih amplop cepat buka. Jadi saya ke dalam karena pikirnya tebal. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya dikasih berkat untuk kontrol. Saya buka ada dompet. Saya buka dompet ada kantong plastik. Saya buka kantong plastik ada surat. Saya buka surat ternyata ada gelang. Ngambuk cerita ini. Jadi saya pikir, saya bersaksi lagi tanggal 2 Januari, saya bilang bukan berarti saya habis bersaksi, nanti minggu berikut lagi saya berkhotbah saudara kasih kalung. Saya tidak butuh itu. Tapi kalau dikasih, siapa takut gitu. Ya, kita buka Matius 2 ayat yang pertama saya baca, saudara, ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silakan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sama-sama 3, 2, 1. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita lihat ketiga orang Majus, saudara pasti dengar selama November, Desember tentang tokoh-tokoh Natal. Dan tiga tokoh ini, saya baca sejarah ada yang bilang 14 orang, tapi ada juga yang bilang 3 orang sesuai dengan persembahan yang mereka bawa. Tapi kita tidak perlu bahas berapa orang, cuma sedikit catatan yang saya punya tentang 3 orang Majus ini.
ahli falsafah. Mereka orang-orang pintar, ahli falsafah. Magoi, ahli kekuatan gaib. Jadi mereka bukan orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi orang-orang terpandang. Majus adalah orang yang bijaksana. Mereka orang-orang pintar. Mereka belajar, mereka ada kesan khusus bahwa di Bethlehem Yehuda akan lahir seorang raja, dan itu yang mendorong mereka untuk harus berjalan jauh untuk mencari bayi yang baru lahir. Tujuan datang ke tempat ini, tujuan mereka datang untuk berjumpa dengan anak itu. Saudara, coba saja kalau datang ke gereja dengan satu tujuan, saya ingin berjumpa dengan Tuhan, masalahmu pasti diatasi. Amin, saudara. Pasti selesai. Tapi datang dengan tujuan yang baik. Mereka adalah orang bangsa lain. Mereka jauh, tapi yang paling dekat. Jauh, perjalanan mereka jauh. Ada sempat disebutkan mereka dari tanah Arab. Dan mereka bawa persembahan adalah kekayaan dari tempat di mana mereka berasal. Mereka orang cendekiawan, berurusan dengan ilmu. Jadi bukan orang-orang biasa, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang bijaksana, orang yang belajar firman Allah dan ingin datang untuk melihat kenyataan bahwa yang difirmankan oleh nabi-nabi, raja muda ini akan lahir. Mereka merampungkan pembelajaran tentang Yesus. Mereka ingin datang untuk melihat pribadi Yesus. Tadi saudara ingat kita baca, mereka bertanya kepada Herodes, di mana raja itu? Kami datang untuk menyembah dia. Saudara datang menyembah Tuhan sore ini? Datang untuk menyembah Tuhan. Tadi lihat nyanyian dari artis Hong Kong. Puji Tuhan, saya tidak ada kesaksian di Bangka. Langsung hati saya bergelora. Cepat saya mau pulang, saya mau suruh jemaat bersaksi seperti di sini. Tadi pagi kesaksiannya bagus-bagus, sore ini kesaksiannya bagus-bagus. Ternyata orang-orang Rembang semua pandai berbicara di depan. Orang Bangka malu. Karena gigi palsu mungkin takut nanti giginya jatuh, ambil lagi, pasang lagi gitu. Tapi jemaat Rembang hebat. Tidak lihat dia perempuan, laki-laki, tua, muda, semua bisa berbicara. Nah, mereka merampungkan pembelajaran tentang Yesus. Mereka datang dari tanah timur, tanah Arab. Dan persembahan mereka adalah hasil negeri itu. Berbicara persembahan, mereka datang dengan apa yang ada. Saya bulan Mei kena COVID. Kenaikan Tuhan Yesus. Saya berkhotbah malam-malam cari Roh Kudus. Saya turun ke bawah. Saya tumpang tangan jemaat. Ternyata saya itu sudah COVID. Berapa orang yang saya tumpang tangan, semua kena COVID. Bayangkan. Jadi karena saya bertamu, saya juga suka besuk. Sudah tahu dilarang pemerintah kan tidak boleh terlalu berkumpul dan harus pakai masker. Saya datang dengan jagonya, saya besuk pendeta itu baru keluar dari rumah sakit sekitar 10 hari. Ternyata saya di dalam, Tuhan gerakan untuk jangan masuk, saya masuk. Orang itu COVID, suami istri. Jadi pulang malam tuh saya mulai menggigil. Nah, sementara sakit 2-3 hari saya malam menggigil. Terus saya belum tahu itu COVID, saya tahu demam biasa. Hari keempat saya tidak bisa cium minyak kayu putih. Saya beli 3 yang botol besar. Pikir saya minyak kayu putih saya tuh masuk angin. Sudah tidak bau minyak kayu putih. Saya beli 3 botol besar. Sama aja ya. Terus saya WA kakaknya Yulin. Dek, si Arto, saya bilang, Dek, Mami tidak bisa cium apa-apa lagi. Langsung diumumkan. Doa 10 malam ditutup. Ibu Gembala isolasi mandiri. Wah, heboh. Sebangka-bangka heboh. Oma Yeni corona. Nah, karena COVID saya takut mati. Kan Bapak baru mati belum lama, masa saya mati lagi gitu loh. Saya janji sama Tuhan, Tuhan, saya mau naikkan persembahan saya.
Jujur, ini tidak bohong dan saya juga tidak minta saudara untuk kasih saya. Tapi karena saya takut mati, saya berjanji. Tuhan, saya naikkan persembahan saya tidak mau lagi 2.000. Saya juga tidak mau lagi 5.000. Saya tidak mau 10.000. Saya juga tidak mau 20.000. Saya mau naikkan dari itu. Saya kasih Tuhan persembahan. Dan berjalan waktu, loh kok Tuhan berkati ya? Selama saya tabur 2.000, Tuhan berkati ya lembaran 2.000. Saya naikkan 5.000 sama, 10.000 sama. Saya naikkan lembaran yang warna agak lain, Tuhan berkati. Wah, saya bilang ini tidak boleh ini, saya tidak mau main-main. Saya naikkan lagi, saya tidak mau 50 lagi. Saya naikkan, terserah saudara mau menilai harga berapa, tapi saya berubah sesudah saya sakit-sakit. Dan saya lihat, itu saya saksikan dalam gereja. Dan ternyata jemaat Sungai Liat nurut. Ya tidak semua. Kalau saudara tidak punya persembahan tidak apa-apa. Saudara boleh angguk kepala. Hormat. Tidak kasih. Tapi jangan bohong. Saya belajar saat itu saya mulai naikkan. Dan Tuhan berkati saya robah terus. Saya robah. Saya bilang Tuhan, ketiga orang ini datang. Mereka melihat. Bahkan mereka menyembah. Datang lihat Raja Muda. Datang lihat perawan miskin. Tapi ada sejarah bilang dia orang kaya. Karena tempat penginapan penuh, makanya dia melahirkan baby Yesus itu di kandang. Tapi kita tidak bahas kaya miskin. Cuma 3 orang Majus ini mereka berjalan dalam pimpinan bintang. Tokoh yang pernah alami sinar ini, para gembala juga pernah alami terangnya cahaya ini. Tapi tidak dibilang itu bintang, cuma tokoh-tokoh Natal ini mereka melihat sinar. Firman Allah ini menuntun hidup kita pada keseluruhan kebenaran. Ada amin saudara? Firman Allah. Jadi kalau saudara datang untuk menyanyi. Kita jangan lihat Bapak tadi menyanyi, saya lihat dia nyanyi, saya ingat Daud bilang 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Makanya dia diangkat. Waktu pemilihan raja yang kedua ditanya, sudah inikah anakmu semua? Isai dibilang masih ada 1. Ya masih muda, pipinya kemerah-merahan, dia lagi jaga kawanan domba 2-3 ekor. Tidak ada apa-apa sama Daud. Tapi di saat dia menjaga kawanan domba, Daud seorang pemuji yang suka memuji Tuhan. Saya coba belajar, saya memuji Tuhan saat saya mulai corona itu. Saya nyanyi, mungkin 1-2 jemaat ada yang tahu saya suka nyanyi dengan gitar. Pas-pasan saja, tidak bagus-bagus banget. Kayak Sandra tadi, wah gagah sekali. Saya enggak, suara saya juga pas-pasan. Tapi setiap saya menyanyi, saya rasa berkat Allah dicurahkan. Dan ada kekuatan yang baru. Cuma saya enggak mau nyanyi lagi. Kadang-kadang rasa malu sendiri, sudah tua loh, sudah 65, sudah mau masuk ke 66. Jadi saya stopkan menyanyi. Tapi tadi saya lihat Bapak ini, tadi kalau Bapak bawa mic sama saya, oh saya duet sama dia. Cuma dia tidak sorong saya mic tadi. Iya, saya sudah siap-siap kalau dia datang, saya nyanyi sama-sama. Loh, memang itu gaya hidup kita menyanyi kan. Nah Daud ditanya, di mana masih ada tinggal 1 yang punya 2-3 ekor kawanan domba. Tidak dihargai, hanya di luar. Panggil dia, dan suara Tuhan, firman Allah. Ini dia orangnya, urapi dia menjadi raja menggantikan Saul. Kita lihat kadang-kadang kita disisihkan, kita disepelehkan, tidak dianggap. Habakuk pernah katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pokok zaitun mengecewakan, tapi aku akan tetap memuji-muji, bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Tidak usah takut kalau ditinggalkan. Bapak Ibu mungkin merasa ditinggalkan oleh seseorang, tidak usah takut. Ada ayat dalam Alkitab bilang, ketika Tuhan Allah melihat Lea tidak dicintai, maka Allah membuka kandungan Lea. Rahel kan dicintai oleh suaminya, Lea tidak dicintai. Tapi Tuhan Allah melihat, ketika Tuhan Allah melihat Lea tidak dicintai. Jadi kalau sore hari ini mungkin ada yang merasa saya tidak dihargai di dalam rumah tangga. Saya tidak dihargai di dalam gereja. Saya kadang-kadang teman sesama hamba Tuhan mengecewakan.
Orang-orang terdekat saya melukai hati. Saya belajar, Tuhan, saya memiliki hati buatan sorga. Benar, terkadang itu terjadi dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dulu ada suami kan susah senang sama-sama tukar pikiran, tanggung bersama, laporan papi begini-begini. Sekarang makan sendiri, tidur sendiri, berobat sendiri, datang ke Rembang, untung masih ada teman. Semua serba sendiri. Profesi begini ini juga tidak enak. Ini kan namanya janda. Setiap pertemuan ada duda, pasti dijodohin. Lebih baik saya tidak usah ikut. Iya, saya banyak mundur dari pertemuan. Karena profesi, kalau dulu bangga saya dorong kursi roda, saudara. Saya bangga. Walaupun itu kursi roda. Sudah tua. Kayaknya sudah tidak berguna, gigi juga sudah copot-copot. Tapi bangga saya dorong kursi roda. Sekarang kalau pergi, ada janda datang. Takut saya. Mungkin Mak Lia kan udah tua. Saya mungkin masih oke kali ya. Mungkin. Jadi betul-betul saya mundur dari setiap pertemuan itu karena profesi ini tidak enak. Tapi saya belajar dari banyak hal di dalam firman Allah. Waktu Abraham usir Sarah dengan Ismail, usir Hagar dengan Ismail. Kalau saudara baca, perhatikan ayatnya. Kasih air di kirbat, hanya satu kirbat untuk mereka. Habis airnya. Alkitab katakan dia taruh anaknya di rumput-rumput situ. Terus dia teriak, Allahu Akbar, Allah. Dia teriak. Tapi firman Allah bilang, Hagar, angkat anak itu, pegang tangannya dan bimbing dia. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Ada amin, saudara? Teriak dia, biarlah kita mati bersama. Angkat anak itu, bangun. Angkat anak itu, pegang tangannya. Karena saya akan jadikan dia bangsa yang besar. Yang bikin saya bangga di ayat ini, begitu Hagar dengar firman Allah, Hagar buka mata lihat, ada sumur di dekat situ. Hebat. Tuhan kita punya banyak cara menolong jemaat Rembang sore hari ini. Sudah ada yang tidak bisa tolong, saudara tidak usah takut, tidak usah susah. Ingat, pertolongan itu datang dari atas. Kalau orang tidak hargai kita, tidak masalah. Orang biarkan kita, tidak masalah. Kita harus minta kekuatan Tuhan, terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan, sampai saudara rasa hadirat Allah turun memberikan kekuatan kepada kita. Mereka datang dan mereka bertanya, Herodes ini punya hati yang busuk. Dia tidak mau saingan, ada raja baru yang datang. Dia tanya, di mana dengan teliti? Mereka bilang, bintang yang menuntun kami, firman Allah yang menuntun kami dari negeri yang jauh. Mereka datang mencari anak itu dan mereka jumpa. Mereka lihat anak itu. Alkitab katakan, mereka lihat ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan. Menyembah, mereka berlutut, mempersembahkan seluruh hidup mereka. Baru ayat terakhir katakan, dibukanyalah tempat persembahan, diberikannya emas. Saya baca sejarah katakan, dari emas itu Yusuf pakai untuk membesarkan Yesus. 2015 saya ada di Israel dan kami datang ke rumah Yusuf. Di situ ada patung Yusuf. Ibu-ibu Manado bangga, pribadi yang tulus. Dia tahu Maria tunangannya sudah hamil, tapi dia tidak mempermalukan Maria. Dengan diam-diam dia ingin menceraikan Maria. Alkitab katakan, firman Allah datang, Yusuf, jangan takut ambil Maria, sebab anaknya itu datangnya dari Roh Kudus. Makanya kalau kita di Indonesia kurang orang banggakan Yusuf, tapi saya baru tahu di Israel mereka banggakan Yusuf. Waktu kita di rumah Yusuf, bapak-bapak pendeta masuk ke dalam, lihat tukang kayu, ya, Yesus dibesarkan. Terus yang memimpin kita bilang, ini rumah Maria. Di situ bapaknya Yulin bilang, pantas mereka pacaran. Karena Maria rumahnya agak di atas, Yusuf rumahnya agak ke bawah. Itu saya ingat bahasanya, 2015 saya di sana. Jadi kita lihat bagaimana anak itu lahir. Persembahan ini yang mereka bawa, emas, kemuliaan, kesucian, kekudusan.
kemenyan, asap doa yang naik. Dan mur itu dibalur buat mayat, persiapan. Mereka tahu kelahiran Yesus untuk mati. Saudara harus ingat itu, datangnya untuk mati. Tadi saya ngobrol dengan Ibu Gembala, saudara. Beliau katakan, kita melayani bukan karena duit, tapi kita melayani karena kita cinta Tuhan. Bangga saya dengan kalimat itu. Kerja bukan karena hanya khusus keuangan. Saya juga butuh uang. Bapak Ibu kasih saya pakai buat tiket, saya harus berobat dan pulang. Tapi pelayanan kami karena saya kenal siapa dia. Dia adalah Tuhan. Ayat yang terakhir katakan, sesudah mereka jumpa dengan dia, mereka menyembah dia, datang dari rumah dengan persiapan, saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini saya. Kosong Tuhan. Mungkin dompet pun kosong. Ada yang tinggal 2.000, angkat 2.000. Tuhan, hanya sisa 2.000, dapat apa? Dapat tempe sebungkus. Tapi datang untuk menyembah dia. Dan apa yang kita bisa buat? Saya praktekkan itu sesudah saya takut corona, karena saya mesti mati dengan corona. Saya naikkan persembahan, Tuhan berkati dan berkati. Akhirnya saya tidak takut berkhotbah. Saya bilang, saya tidak suruh saudara ikut saya harus bawa persembahan seperti itu. Tapi saya persiapkan persembahan itu dari rumah. Jangan seperti di Bangka, ada orang sudah kasih persembahan, kasih salah cabut 100, ketok. Om, saya salah kasih persembahan. Saya mau kasih 20.000, tercabut 100. Minta pulang uang. Om bilang, waduh, saya sudah beli ayam. Astaga. Di Rembang jangan ada yang seperti itu. Kalau sudah tercabut berarti itu Tuhan kehendaki buat Om Alea. Amin, saudara. Di sini tidak ada, Mak, ya, yang salah kasih persembahan. Saya pernah diminta kembali, saya salah kasih persembahan. Tapi saya tidak masalah, jemaat mau minta kembali, selama masih ada saya kasih. Mari kita belajar mempersiapkan diri dari rumah. Saya datang untuk menyembah dia. Mereka berhadapan dengan Herodes. Mereka bilang, kami datang untuk menyembah dia. Mereka tidak peduli Herodes punya rencana jahat. Tapi kalau mereka sudah jumpa, karena mereka tahu itu yang mendorong mereka untuk datang dari tempat yang jauh. Mereka bukan orang tidak ada kerjaan, orang pintar, orang berilmu, orang cendekiawan, orang yang mengerti firman Allah, datang untuk melihat Yesus. Dan ayat terakhir katakan, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau saudara jumpa Tuhan, Tuhan akan arahkan kita dengan jalan ini, jalan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami masih bisa berimpun bersama-sama berbuat bakti kepadamu. Walaupun cuaca tidak mendukung, tetapi ada kerinduan kami untuk berbuat bakti kepadamu. Kami beribadah kepadamu dan rasa sukacita yang datang daripadamu, ya Tuhan. Oleh sebab itu kebaktian pada petang hari ini, kami memperoleh berkat-berkat di dalamnya, yaitu firman-Mu yang diberitakan kepada kami hamba-Mu, Tuhan. Tanamkan meteraikan dalam hati kami masing-masing, supaya firman-Mu menjadi kekuatan baru dan miring kepadamu, supaya di dalam memapak tahun yang 2022 ini kami selalu bersama-sama Engkau. Kami menjadi pahlawan-pahlawan-Mu, umat kemenangan-Mu, ya Tuhan, di dalam menghadapi tahun 2022 ini. Karena semakin hari tidak akan membaik, tetapi hari yang mendatang akan semakin memburuk, Tuhan. Oleh sebab itu kekuatannya datang firman-Mu. Firman-Mu telah diberitakan kepada kami, tanam dan meteraikan dalam hati kami masing-masing, ya Tuhan. Kami berdoa pemerintahan negara kami Indonesia, ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden yang telah Engkau percayakan untuk memimpin bangsa kami. Engkau memberikan kekuatan kesehatan beliau. Engkau memberikan hebat akal budi kepada beliau di dalam memimpin negara dan bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Taufik hidayah-Mu selalu menyertakan beliau, sehingga beliau menjadi berkat di dalam pemerintahan negara kami Indonesia itu. Kami berdoa pada ABRI yang memimpin atau menjaga kedaulatan negara NKRI ini, Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan buat mereka semuanya. Engkau memberikan kekuatan dan perlindungan dari surga di dalam menjaga kedaulatan negara NKRI ini, Tuhan. Supaya Tuhan kemurahan-Mu senantiasa menyertakan beliau-beliau semuanya, ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Polri yang menjaga keamanan di seluruh Indonesia ini, Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan akal budi kepada mereka semuanya, Tuhan.
supaya di dalam menjalankan keamanan mereka menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan masyarakatku di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, COVID-19 telah berlalu, telah lenyap dari bumi Indonesia, tetapi COVID yang baru mengintip Tuhan, yaitu Omikron Tuhan. Oleh sebab itu ada pejabat yang mereka terpapar ini, tetapi kami tahu dan pasti bahwa Engkau Tuhan melindungi bangsa negara kami Indonesia sehingga tidak merebak lebih lanjut Tuhan akan penyakit ini, karena Engkau melindungi kami semua dengan kasih-Mu dan kemurahan-Mu sehingga kami bebas berniaga di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami berorganisasi GPD Rembang yang Mahanaim ini Tuhan, marilah Tuhan Kau senantiasa sertai setiap kebaktian demi kebaktian. Engkau memberikan keluasan kebebasan, memberikan suatu kegiatan kesungguh-sungguhan sehingga kami beribadah kepadamu rasa sukacita daripada-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat OGPDI dari pusat maupun daerah, mereka yang mengelola Tuhan. Bapa, Engkau memberikan kepada mereka hikmat dan akal budi kepada mereka semuanya, beliau-beliau di dalam menjalankan organisasi GPD seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Kau senantiasa memberikan kepada kami kebebasan di dalam kami beribadah kepada-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa iulasi hamba-Mu, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan untuk tubuh beliau, supaya di usia yang telah lanjut Tuhan tetap melayani Engkau dan boleh menjadi berkat buat kami sidang jemaat-Mu yang di GPD Rembang Tuhan. Hamba-Mu Salmon, hamba-Mu Yulin, Bapa, Engkau urapi mereka di dalam mereka seringkali menjabarkan firman kepada sidang jemaat-Mu. Taufik hidayah mustansa menyertakan beliau semuanya Tuhan. Dan juga lihat kesempatan ini kami berdoa orang tuanya Yulin dari Pulau Bangka, Kau memberi kesehatan, kekuatan pada tubuh beliau Tuhan. Sehingga tubuh yang sehat hamba-Mu beri senantiasa mengembalikan sejati-Mu dengan rasa sukacita, karena Engkau memberi kesehatan pada tubuh beliau ya Tuhan. Demikian juga tamu yaitu hamba-Mu yang dari Bekasi yang saat ini bersama dengan kami, Engkau pakai beliau Tuhan sehingga boleh menjadi berkat di tengah pelayanannya Tuhan. Demikianlah menjadi doa kami Tuhan. Kami bersidang jemaat-Mu ini Tuhan, Kau senantiasa sertai setelah perjalanan kami. Engkau memberikan kepada kami ketaatan kesetiaan diri kepada-Mu, karena hidup hanya sekali dan hidup yang kepergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun banyak kendala harus kami hadapi Tuhan, tetapi Engkau beserta dan menyertai setelah perjalanan kami, supaya kami bekerja buat Engkau selagi masih ada waktu dan kesempatan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Suara radio Mahanaim yang sedang memandang Kau berkati. Para pembicara Kau berkati, demikian juga para pendengar yang Kau memberkati, sehingga saling berkaitan satu dengan lain untuk membentuk tubuh yang baru di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang saat ini masih sendirian. Mereka menginginkan jodoh. Bapa, Engkau memberikan jodoh kepada mereka yang sebanding setimpal dengan dia, supaya Tuhan ada kesukaan di dalam hidup di dalam dunia ini. Karena hidup di dalam dunia ini suatu perkawinan ada suatu yang membahagiakan buat umat manusia. Oleh sebab itu bagi mereka yang menginginkan rumah tangga, Engkau berkati, Engkau memberikan kepada mereka pendamping yang sejodoh dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kegiatan berkati. Mata pencarian usaha anak-anak-Mu berkati Tuhan, hingga kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kelola, Engkau memberkati kepada kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sudah naikkan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Daerahku
dari ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biar setiap pujian yang sudah kami sampaikan, bahkan kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar, Tuhan memberkati kami. Kami pulang dengan sukacita, pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah berkorban, berkati semua pelayan-pelayan mimbar yang sudah ambil bahagian. Urapi kami semua, Bapak Ibu dalam rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Terpujilah namamu Tuhan. Kami segera mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan. Kekasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan